Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 201012322020. Jadi, di sini saya akan bereksperimen sosial mengenai materi prosocial behavior atau perilaku prososial. Jadi, sebelum kita menonton videonya, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari prosocial behavior. Jadi, prosocial behavior atau perilaku prososial adalah tindakan individu untuk menolong orang lain yang seringkali tanpa memberi manfaat langsung pada si penolong. Perilaku prososial juga diartikan sebagai setiap kesukarelaan tindakan yang disengaja untuk memberikan hasil yang positif atau bermanfaat bagi penerima atau the recipient. Terlepas apakah tindakan tersebut memiliki nilai harga atau tidak berdampak apapun atau malah menguntungkan. Jadi video saya ini akan dibuat ketika saya akan jogging pagi di stadion daerah saya. Jadi di sini saya akan berpura-pura terjatuh. Lalu apakah nih ada orang yang akan membantu saya atau menolong saya nanti? Yuk kita nonton videonya dulu. Tapi jangan lupa sebelum itu kita patuhi protokol kesehatan dulu ya dengan memakai masker. Nah, jadi ada satu orang cewek nih yang mau membantu atau menolong saya tadi. Jadi kita cari tahu yuk kenapa sih dia mau membantu saya atau menolong saya tadi yang sedang terjatuh. Kak, ya kakak tadi yang nolong saya ya? Oh iya betul. Oh, jadi kan kak saya itu lagi sosial eksperimen nih mengenai prosocial behavior. Jadi Ya. kan saya itu tadi tuh sebenarnya pura-pura jatuh, apakah ada nih orang yang nolong saya? Ya. Jadi kakak nih yang tadi nolong saya kan. Jadi saya perkenalin dulu nih, nama saya Melisa. Jadi nama kakak siapa ya? Nama saya Cika Ada Salika. Oh berarti tadi kakak kenapa sih ya mau nolong saya gitu? Sebenarnya kan kita nggak saling kenal. Nggak kenapa-napa sih ya, cuman saya termotivasi aja nolong kamu yang jatuh. Kan kasihan. Gitu ya kak. Oke, terima kasih ya kak. Ya, Jadi sama-sama. sebelumnya nih videonya nanti itu kan mau diupload di YouTube, apakah boleh kak? Oh boleh. Untuk tugas UTS saya nanti. Ya boleh. Oke, terima kasih banyak kak. Ya. Nah, itu dia video eksperimen saya mengenai materi prosocial behavior. Nah, jadi kenapa sih si kakak Cika tadi mau menolong saya yang terjatuh? Jadi jawabannya kata penolong tadi itu kan karena termotivasi aja gitu untuk nolong saya tadi yang terjatuh. Nah, sebelum kita membahas hasil analisis eksperimen sosial saya, sebelum itu saya akan mengartikan apa sih itu arti dari menolong. Jadi, menolong artinya itu membantu orang lain dengan cara meringankan beban fisik atau psikologi orang tersebut. Jadi bisa juga untuk membantu meringankan beban penderitaan, kesukaran, atau memberikan bantuan meringankan beban kepada yang membutuhkan, baik bantuan material ataupun moral. Bisa juga membantu dalam melakukan sesuatu yang dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Lalu dalam prosocial behavior atau perilaku prososial terdapat 4 jenis, yaitu causal helping, substantial personal, emotional helping, dan emergency helping. Jadi menurut saya nih, analisis perilaku yang sudah saya buat mengenai eksperimen sosial saya ini adalah termasuk ke dalam emergency helping. Mengapa? Karena emergency helping ini artinya adalah bantuan yang diberikan pada situasi yang tidak terkontrol. Contohnya saja tadi kan situasi yang tidak terkontrol ketika saya terjatuh. Jadi dalam hasil eksperimen saya yang buat ini termasuk ke dalam situasi yang tidak terkontrol karena menolong saya ketika saya terjatuh. Setelah itu, pada materi prosocial behavior atau perilaku prososial ini terbagi menjadi 3 level, yaitu level mikro, level meso, dan level makro.
Jadi, hasil analisis perilaku yang saya buat ini termasuk ke dalam level meso, karena pada level meso ini kan artinya adalah prososial yang berfokus pada tingkah laku antara dua orang, yaitu atau dyadic, atau satu orang menolong satu orang yang lain. Dan keterkaitannya dengan eksperimen sosial yang telah saya buat adalah adanya interaksi antara dua orang, yaitu satu orang menolong satu orang yang lain. Ketika saya terjatuh, ada satu orang yang menolong saya. Dan juga hasil analisis perilaku eksperimen sosial saya ini juga terkait dengan altruisme. Karena altruisme merupakan salah satu bentuk spesifik dari perilaku prososial yang merupakan tindakan sukarela untuk memberi manfaat bagi orang lain, di mana altruisme lebih dimotivasi secara intrinsik atau internal. Dan analisis perilaku eksperimen sosial ini lebih dominan ke dalam empati altruisme, yakni gagasan bahwa beberapa aksi prososial termotivasi hanya oleh keinginan menolong orang lain yang membutuhkan. Mengapa saya mengatakan bahwa hal ini termasuk ke dalam empati altruisme adalah karena menurut kata orang yang menolong saya tadi itu kan mengatakan bahwa ia membantu saya karena termotivasi gitu, menolong saya yang sedang terjatuh atau lagi kesusahan. Jadi sesuai dengan pengertian empati altruisme, yaitu karena termotivasi hanya untuk menolong, keinginan menolong, makanya menurut saya hal itu ke dalam empati altruisme. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa eksperimen sosial saya mengenai materi prososial behavior atau perilaku prososial yang telah saya buat ini mengenai analisis perilaku yang muncul adalah termasuk ke dalam jenis emergency helping karena bantuan yang diberikan pada situasi yang tidak terkontrol. Lalu termasuk ke dalam level meso karena adanya interaksi antara dua orang, yaitu satu orang menolong satu orang yang lain, dan juga memiliki keterkaitan dengan altruisme dan lebih dominan terhadap empati altruisme. Karena bahwa penolong saya itu mengatakan bahwa ia termotivasi untuk menolong saya yang sedang terjatuh. Nah, itu dia nih video hasil analisis perilaku eksperimen mengenai materi prososial behavior. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau dalam berperilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.